1, 2, 3, 4 BNT Podcast Again. Kang Jang, dengar-dengar dulu tuh pernah di 1, 2, 3 close again. Oke, halo semuanya, balik lagi di BNT Podcast Again ya. Nah, ini sekarang kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Beliau salah satu ketua prodi dari jurusan Teknik Geodesi ITENAS. Langsung saja kita sambut ya dengan nama akrabnya Pak Basit ya. Tepuk tangan untuk Pak Basit semuanya. Oke. Sehat Pak? Gimana, Alhamdulillah Pak? sehat. Alhamdulillah. Kesehariannya ngapain aja Pak sekarang? Ya kesehariannya seperti biasa ya, karena dosen ya mengajar ya. Iya, betul. Ya sambil mungkin karena di perguruan tinggi itu kan tidak hanya pendidikan ya, tetapi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Oh, oke. Jadi pengabdian masyarakat masih jalan. Siap Ya. Pak, mantap. Oke. Profilnya Bapak tuh sebagai ketua prodi ya Iya, di iya. Teknik Geodesi ITENAS ini. Iya. Itu udah lama Pak? Mungkin baru tahun kemarin ya. Baru tahun kemarin. Nah itu kenapa sih Pak bisa minat itu jadi ketua prodinya tuh? Kalau minat ya itu giliran Mas. Giliran. Oh iya Pak. Giliran ya. Oke Pak. Nah di sebagai ketua prodi ini ya kita langsung saja bahas tentang geodesinya ya Pak ya. Nah Oke. untuk kan orang-orang sendiri tuh supaya teman-teman tahu kita edukasi itu geodesi itu apa sih Pak? Oke, mungkin sebelum saya bercerita tentang geodesi, mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu ya, Ya, kepada Pak. BNT ya. Ya, Pak. BNT ini salah satu vendor instrumentasi ya, peralatan yang terkemuka lah ya. Saya senang ya karena antara pendidikan dan pendidikan, terutama pendidikan geodesi ini kan sangat butuh atau sangat perlu support dari teknologi ya, dan teknologi itu diantaranya adalah peralatan-peralatan, dan BNT ini cukup support ya, dan saya suka juga karena update juga ya, update. Jadi teknologi baru, kalau nggak salah sudah punya leader ya. Iya loh Pak, ada. Alhamdulillah Pak. Nanti kita bisa kerjasama ini Iya, ya. pasti dong, pasti, Pak. Oke. Baiklah, geodesi ya, geodesi mungkin yang dikenal masyarakat seperti mengukur dan seterusnya ya. Misalkan di jalan-jalan itu mereka melihat ada orang sedang mengukur ya dan seterusnya, itu biasanya orang berpikir itu geodesi ya. Memang geodesi adalah bagaimana ilmu teknik ya ini untuk memetakan ya objek-objek yang ada di permukaan bumi ya, baik itu secara 3 dimensi, bahkan sekarang sudah sampai 4 dimensi ya sebenarnya ya. Jadi sudah maju ya, dan geodesi ini pengukuran atau pengambilan datanya itu tidak hanya di darat ya atau namanya terrestrik ya, tetapi juga di dalam laut ya, di laut ya, atau hidrografi ya, mungkin yang sekarang sedang ya pencarian kapal Nanggala ya 402, yaitu tentu membutuhkan disiplin ilmu geodesi ya. Kemudian yang penting juga ya, selain tadi bahwa bagaimana memindahkan objek yang ada di permukaan bumi ke dalam bidang ya, bisa bidang datar, bisa bidang gambar ya, sehingga nanti bisa dilanjutkan ya, ditindaklanjuti oleh disiplin lain ya, misalkan teknik sipil, kemudian arsitek dan seterusnya ya, kira-kira begitu. Dan jangan lupa basic dari teknik geodesi tentu surveyor ya. Mungkin adik-adik juga sudah mengenal, dan saya memberi salam ya kepada surveyor di Indonesia ini ya. Selamat sore ya. Jadi Anda harus bangga bahwa menjadi surveyor itu sebenarnya pekerjaan yang menyenangkan ya. Jalan-jalan kemana-mana ya, kuliner di mana-mana ya, gratis. Kalau orang lain mungkin mempersiapkan dulu ya, anggaran, dana ya. Kalau kita ada perintah, misalkan harus survei ke mana, Raja Ampat, berangkat. Harus survei ke Bali, Bali, berangkat ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau pertanyaan saya, kalau adik-adik mau jalan-jalan ya, mau kuliner, mau traveling ya, dan dibayar ya,
masuklah jurusan geodesi Betul, atau Pak. program studi geodesi ya. Jadi di situ ya, baik itu perjalanan di darat, kemudian di laut ya, karena kita juga survei laut ya, di mana biasanya survei dermaga, survei pulau-pulau atau pembentukan dermaga-dermaga baru itu biasanya visibility study yang pertama kali orang geodesi yang datang ya. Jadi kita bisa mendatangin daerah-daerah ya, pantai-pantai yang indah ya, pantai-pantai yang masih virgin ya, duluan orang geodesi ya. Oh, betul. Karena geodesi itu kalau tentara itu seperti infanteri ya, datang duluan ya. Dan jangan lupa ya, founding father Amerika ya, Presiden George Washington itu yang tahun 1790-an itu ya, itu adalah surveyor ya. Ya, itu surveyor, land surveyor ya. Ya itulah, kalau kemampuan memahami terestrial ya, memahami istilahnya lapangan, itu biasanya orang geodesi jago ya. Jadi kalau jadi presiden sih kayaknya oke juga. Betul Pak. mantap Pak. Oke Pak, nah ini sekarang kita bahas dari segi akademik nih. Kan geodesi itu sekarang tuh udah ada ya di SMK kayak gitu tuh. Iya. Nah tapi banyak banyak juga orang-orang yang tidak sadar betapa pentingnya tuh kita melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya, seperti misalkan kuliah S1 ataupun D3 dan lain sebagainya. Itu sangat penting nggak Pak sebenarnya tuh Pak? Ya betul ya. Jadi orang itu kan harus berjenjang ya, bertahap ya. Dia harus meniti karirnya ya. Jadi kalau dia surveyor ya, tentu kalau di tataran akademisi atau tataran perjalanan karir surveyor, itu harusnya surveyor itu harus sekolah lagi ya, karena dia adalah di tataran yang, kalau piramida itu yang paling bawah ya, dia mengambil data ya, kemudian mengolah ya, karena nanti urutannya ya. Jadi mungkin saya tambahkan dulu bahwa kuliah itu akademis ya. Kemudian profesi ya, itu ada namanya nanti organisasi profesi seperti Ikatan Surveyor Indonesia, Masyarakat Penginderaan Jauh Indonesia dan lain-lain ya. Dan mereka terikat ya untuk memperbaiki ya, meningkatkan, mengembangkan sumber daya manusia ya untuk profesi. Itu ada namanya SKKNI ya. Di SKKNI itu ada, saya sebut jalur ya, atau jenjang ya. Jadi di paling bawah itu operator ya, kemudian ke atasnya itu setelah operator, kemudian teknisi ya, kemudian supervisor, kemudian analis, dan kemudian ahli ya. Jadi makanya nanti ada namanya SKA ya, sertifikat SKA ya, kemudian ada SKT ya. SKT itu keterampilan ya. Kalau surveyor ya, itu biasanya masuknya masih SKT ya. Jadi dia masih di piramida yang bawah ya. Tapi nanti kan surveyor ini kan bertahap juga ya. Dia harus naik menjadi koordinator surveyor, kemudian jadi, apalagi nanti jadi project manager. Nah, itu biasanya wilayahnya di level 6. Level 6 itu analis. Nah, jadi kalau dia lulusan SMA ya, biasanya dia di tingkatan operator ya. Mungkin kalau dia punya pengalaman bisa naik ke teknisi ya, 3, 4 ya. Kemudian ada, kan itu ada setelah SMK ya, SMK geodesi, kemudian ada juga pendidikan yang pendidikan itu ada jalur akademis ya, S1, S2, S3. Ya. Nah, kemudian ada jalur vokasi. Vokasi ya, itu apa itu Pak? Vokasi mungkin ada D1 dan seterusnya, D2 dan seterusnya. Jadi urutannya memang untuk SMK, kemudian vokasi D1, D2, kemudian nanti ada S1, S2, S3 dan seterusnya. Jadi memang desainnya seperti itu ya, karena tanggung jawabnya makin, piramidanya makin ke atas, tanggung jawabnya makin besar ya. Seperti misalkan nanti ada kesalahan ya, kalau surveyor saya kan hanya mengukur, hanya mengolah data ya, tapi bertanggung jawab yaitu tingkatan yang saya sebut tadi, lulusan perguruan tinggi ya, dalam hal ini ITENAS sebagai contoh. Jadi
pendidikan geodesi di ITENAS itu nanti produknya itu di level 6 Mas. Oh, Level 6 itu oke. analis ya. Mantap. Dia masuknya di analis. Jadi urutannya kalau surveyor itu masih tingkatan operator ya, kemudian asisten operator, kemudian operator itu 3, 4, kemudian teknisi ya 5 ya, kemudian apa namanya setelah supervisor baru analis Analis. ya. Jadi diharapkan lulusan teknik geodesi ya itu level 6 lah ya Oh. kemampuannya dari analis ya. Betul, Jadi betul, Pak. jadi secara kemampuan di analis ya. Tapi kuliahnya mudah kok, Oh, gampang. udah Pak. Ya. Oke Pak, oke mantap. Nah, untuk bahas kuliah ini sendiri nih Pak, kan di zaman bukan zaman ya, di musim pandemi ini Pak, pandemi COVID-19 ini. Nah, itu kan ada kendala-kendala pasti ya. Dari prakteknya atau gimana, itu gimana Pak cara menanggulanginya? Iya, betul ya. Jadi setiap zaman itu punya cara tersendiri ya Betul. untuk menanganinya ya. Jadi pandemi ini pandemi ini sudah terjadi dan what next ya, Oke. dan akhirnya kuliah juga dilakukan secara daring ya. Daring itu artinya kita online. Nah, justru ini menjadi daya tarik luar biasa ya. Jadi selama ini kalau adik-adik mahasiswa selalu ketakutan dengan tidak hadir, mungkin masih mengerjakan proyek atau masih ini, malah sekarang ya barangkali dia di pekerjaan ya, mungkin dia sebagai pengolah data ya, malam gitu dia masih bisa ngolah data dan seterusnya, padahal paginya masih bisa kuliah online Oh gitu. iya, betul. Dan saya suka menyapa adik-adik mahasiswa itu, wah ini pada di mana semua ini? Ya, ya. Ada yang masih di NTT, ada yang di Bali, Iya, ada yang di Aceh, ya. Ya, jadi mereka sambil bekerja, tetapi kuliahnya juga jalan. Ya, Nah, iya, iya. ini yang terjadi juga di pandemi ya. Tapi itu asalnya tidak saya bayangkan juga yang terjadi. Asalnya justru saya bayangkan, wah kalau nanti tidak ada tatap muka, tidak ada kuliah ini, wah nanti bagaimana ya? Ya betul Pak. Nah, tapi ternyata malah terjadi sinergi juga ya. Ya. Jadi dan karena mahasiswa geodesi itu kan terkenal ya, tingkat 1 aja sudah kalau liburan, kalau mungkin jurusan lain ada semester pendek, kita paling tidak laku semester pendeknya deh. Oh, gitu. Jadi mereka Oke. mengumpulkan duit ya, jalan kemana-mana ya, nanti pulang ya pas liburan selesai ya dia dapat mengumpulkan uang, dipakai untuk sebagian barangkali untuk membayar kuliah. Oh iya, Jadi berarti ada sinergi ya. betul, Ya. learning by doing juga Ah, Pak. ya, itu. Oke, oke. Betul, mantap Pak. Nah, kalau kuliah di geodesi di ITENAS sendiri itu seru nggak Pak? Wah seru banget ya, nanti ada sesinya lah ya, nanti setelah saya mungkin ada Betul. ketua himpunan lah yang akan Ya. bercerita ya. Oke, kita undang ya nanti ketua ya, himpunannya. silakan ya, kalau saya udah ketinggalan zaman lah untuk cerita tentang seru-serunya. Oke, Oke, Pak. iya. Nah, di geodesi sendiri itu Pak, kalau nggak salah itu ada peminatan ya Pak. Dari misalkan ada bagian citranya, ada bagian topografinya, itu betul Pak. Ada apa aja itu? Ya, betul ya. Jadi berarti kita sudah masuk agak yang berat nih ya. Nggak Iya. apa-apa ya kita cerita yang Oke, berat-berat nggak lagi apa-apa. ya. Tadi kan masih ringan-ringan aja bahwa kita harus bangga sebagai surveyor ya. Pendiri Amerika juga surveyor ya. Betul, Kemudian betul, Pak. orang-orang yang terkenal juga kebanyakan juga surveyor ya basisnya. Karena orang yang menguasai lapangan, menguasai kewilayahan itu biasanya kalau jadi pemimpin hebat ya. Betul, Pak. Nah, kemudian lupa lagi tadi pertanyaannya apa? Oh ya, peminatan geodesinya tuh. Iya, Ada betul, jalurnya ya. kemana aja itu Pak? Jadi peminatan ini tentu terkait atau dikaitkan dengan SKKNI. Ya. Oke. SKKNI itu salah satu yang panduan untuk bekerja ya. Dan itu dikeluarkan oleh kalau nggak salah oleh Kementerian Tenaga Kerja ya, SKKNI. Jadi kita mengacu ke sana sebenarnya ya. Tapi untuk ke situ maka di geodesi kita menyiapkan ya ada 3 laboratorium ya, 3 laboratorium. Yang pertama laboratorium terrestris ya, survei dan pemetaan dan kadastral sebenarnya yaitu. Jadi di situ peminatan yang terkait dengan survei-survei terrestris ya, survei-survei lapangan yang langsung terrestris itu artinya langsung jalan di lapangan begitu ya, seperti yang suka
di BPN, Badan Pertanahan oke. Nasional, kemudian pajak bumi bangunan, ya, survei bangunan dan seterusnya, yaitu masuknya ke terestris. Ya. Oke. Kemudian ya saya mengatakan itu seperti kalau tentara itu apa ya, Infanterinya. angkatan darat, Ya, ya, angkatan angkatan darat. Nah kemudian ada yang kedua itu laboratorium fotogrametri, ya, foto udara dan penginderaan jauh, Oh, ya. oke. Jadi termasuk drone itu masuk di dalam foto udara dan penginderaan jauh, lidar, Lidar, ya, ya. itu ya, lidar yang menggunakan apa namanya. Nah kalau yang terrestris tadi teknologi terkininya paling TLS, ya, terrestrial laser Laser scanner, betul, ya, Pak. yang sekarang sangat gencar, ya, Ya. semua infrastruktur menggunakan itu karena cepat sekali, yang memindai 3 dimensi kemudian langsung dipakai, misalkan ada jembatan goyang atau runtuh langsung difoto cepat, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian kalau yang tadi foto udara, ya, dan remote sensing, ya, foto udara berarti dia mengambilnya dari udara, ya, Oke. mengambil datanya dari udara, ya. Jadi mungkin sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa di geodesi itu ada tiga apa namanya proses, Oke. ya, data acquisition atau pengambilan data, kemudian data processing atau pemrosesan data, dan data visualization, ya, memvisualisasikan data, ya. Nanti apakah bentuknya dalam animasi atau 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya, ya. Atau sekarang terkenal namanya BIM, ya, Building Information Modeling. Modeling, Nah, itu jadi nanti kita memetakan bangunan-bangunan itu sudah langsung masuk ke dalam BIM, ya, nanti. Oh, oke. Nah, ini ke depan juga harus diantisipasi, ya. Tadi foto udara, ya, termasuk foto udara diantaranya adalah satelit, ya. Satelit ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau aktif berarti dia mengirimkan gelombang sendiri, kalau pasif dia memanfaatkan sinar matahari, ya. Kemudian termasuk juga UAV, unmanned vehicle, ya, itu termasuk drone, kemudian fixed wing, ya, terus kemudian termasuk lidar, ini juga vehicle atau apa namanya, UAV itu, perangkatnya itu, ya. pakai itu, ya. Terus yang ketiga ini laboratorium sistem informasi spasial, ya. Jadi ini yang bagian visualisasinya, Oke. ya. Sebagai contoh, saya sudah beberapa kali membantu pemerintah, ya, diantaranya membuat misalkan visualisasi apa namanya, pajak bumi bangunan, ya. Jadi bisa langsung pakai smart phone, ya. Jadi visualisasi itu nanti larinya kepada end user, ya. Nanti keperluannya apa, ya, packagingnya apa, ya, apa namanya, membungkusnya seperti apa. Kalau data acquisition itu orang belanjanya, ya, ambil datanya. Kemudian data processing itu masaknya. Oke, siap, betul. Kemudian apa namanya tadi, visualization itu packagingnya, ya, mengemasnya, ya. Jadi kalau kemasannya menarik, ya, sangat menarik gitu, ya. Oke. Nah itu, jadi ada 3. Nah artinya peminatannya nanti juga ke arah sana. Hanya saja yang terrestris ini kena beban survei hidrografi. Jadi yang survei laut itu masuk ke dalam peminatan terrestris, ya. Jadi nanti begitu, ya. Nah kemudian tadi karena ini larinya ke apa namanya, ke peminatan tadi, ya. Mungkin saya ceritakan juga, ya, bahwa di kuliah geodesi itu ada yang sifatnya kuliah, ya. Kemudian ada yang sifatnya praktikum. Ya, kalau praktikum itu satu mata kuliah, ya, misalkan praktikum ilmu ukur tanah. Nah, ada juga yang disebut kemah kerja. Jadi kalau kemah kerja itu beberapa mata kuliah, ya, kemudian dikumpulkan, ya. Kemudian diberi suatu latihan yang langsung di lapangan, ya. Mungkin ini karena COVID, nanti saya juga akan mendesain bagaimana desain kemah kerja yang baik, ya. Jadi kemah kerja itu adalah ada dosen, ada asisten, ada mahasiswa, ya. Kemudian bersama-sama di suatu lokasi, ya, biasanya kita cari lokasi yang topografinya menantang, ya. Biasanya kita di daerah Cikalong sana, ya, wah, naik turun, ya. Ada sungai, ya, ada lembah, ya, dan seterusnya, ada sebagian mungkin batas kawasan hutannya, ya. Jadi lengkap, ya.
Jadi nanti untuk peminatan terestris endingnya itu adalah kemah kerja. Kemah ya. kerja, ya. Mungkin nanti tanya lagi lah sama apa namanya ketua himpunan Ya. gimana tuh ya. Siap, siap, Oke. Pak. Nah kemudian yang kedua yang disiplin tadi fotogrametri, inderaja, dan satu lagi sistem informasi spasial itu endingnya adalah studio. Oh, Ya, jadi kita iya, Pak. studio di suatu daerah, misalkan kita akan membantu desa atau kecamatan tersebut membangun misalkan sistem informasi pedesaan atau apa ya di dalamnya. Nah, sudah analisa ya. Jadi sudah visualisasi, sudah packaging, misalkan dibuatkan misalnya sistem informasi pertanian ya, sistem informasi pertanian tanaman pangan ya. Jadi sudah ke hilir ya, kejualan ya. Iya, Jadi nah nanti jangan lupa juga ya, kalau di kuliah di geodesi ini tidak hanya laki-laki, banyak juga perempuannya ya. Ya kalau saya lihat itu mungkin sekitar 25% ya itu perempuan ya, karena sekarang ya mungkin semangat Kartini ya, ini kemarin masih bulan April ya. Betul, Ya Pak. kita masih ada lah kira-kira cita-cita ke sana ya. Cita-cita perempuan-perempuan Indonesia untuk memajukan dan berkiprah ya sebagai serikandi bangsa yang berkiprah di NKRI lah ya, kira-kira gitu. Dan jangan lupa ya, tadi saya menyampaikan juga bahwa kalau dari segi profesian tadi kan selain profesi kita itu bisa digunakan ya di seluruh Indonesia ya, kalau kita punya sertifikat mungkin dari Ikatan Surveyor Indonesia, karena nanti ada kerjasama dengan Mutual Recognition ASEAN ya, Betul. jadi bisa kerja di seluruh ASEAN ya. Jadi kita sudah global ya, kira-kira gitu ya. Ya. Jangan takut ya. Betul. Oke. Betul. Nah, mengenai tadi kan kita udah ngebahas tentang khususnya BIM kayak gitu ya, Pak. Iya, iya. Tentang kemajuan teknologi yang lain-lain. Nah, khususnya di revolusi 4.0 nih khususnya, Iya. Pak. Nah, dengar-dengar geodesi juga berkecimpung dalam kegiatan penyelamatan yang kapal KRI Nanggala 402 itu ya, Pak? Iya ya, kalau nggak salah dari ITB ada ya, Iya. Pak Wiwin kalau nggak salah ya. Oh, oke. Jadi memang itu masuk ke wilayah geodesi lautnya ya, hidrografi namanya ya, survei hidrografi ya. Oh, itu tuh dalam bentuk apa, Pak, itu bantuannya? Biasanya dia dicitra dulu ya, Oke. di pencitraan, kemudian nanti dari hasil pencitraan tersebut mungkin bisa digambarkan ya, forensik lah, ini semacam forensik ya. Kalau orang meninggal itu diselidiki ya, kenapa dia meninggal ya, sakitnya apa ya. Nah ini kalau kapal ini gua diselidiki nanti ya, sebab-sebab kecelakaan, terus kemudian teori dan tentu itu harus ada bukti-bukti yang ada di lapangan, dan barangkali nanti dicitra, kemudian digambarkan kembali, kemudian dimodelkan 3 dimensi lagi ya, Ya. kemudian dianimasikan. Wah, itu masih banyak ini ya, Ya, masih betul. banyak. Jadi geodesi itu kental dengan kemajuan komputasi ya, komputer, internet dan seterusnya ya. Kemudian geodesi kental dengan big data ya, kemudian Internet of Things, kemudian komputerisasi. Oh, oke, Oke. mantap. Nah, kalau misalkan geodesi ini sendiri nanti profesinya tuh jadi apa aja, Pak, nanti setelah Wah, itu lulusnya ya. itu? Ya betul ya. Kalau profesi bisa ASN ya, Oke. jadi misalkan banyak juga yang masuk ke Badan Pertanahan Nasional ya. Kemarin juga dari anak-anak ITENAS banyak juga yang masuk ke Ya, Pak. Betul. Badan Informasi Geospasial ya, BIG ya, dan Bapeda serta kementerian dan lembaga yang lain. Oh, banyak. Itu kalau dari negeri ya. Tetapi jangan lupa ya bahwa pendidikan di geodesi itu terutama di ITENAS ya, karena geodesi ini kan berada di di ITENAS, di mana ITENAS rektornya adalah Profesor Melinda Nurbanasari. Kemudian karena geodesi masuk ke dalam Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ya, dekannya Pak Sony Darmawan, Dr. Sony Darmawan ya, maka
kita tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan ITENAS ya. Di antaranya ITENAS sangat concern ya dengan pertama mungkin dulu ada soft skill ya, baik itu pengenalan diri ya, mahasiswa harus tahu lah ya, saya seperti apa, kekurangan saya apa, kelebihan saya apa, kemudian pengenalan relasi ya, bagaimana dia mengenal teman-temannya ya, cara temannya belajar dan seterusnya ya, sehingga nanti dia bisa berkomunikasi ya. Dan kemudian ada pelajaran leadership ya, kepemimpinan ya, bahkan sekarang ada bela negara segala ya. Luar biasa ya, kerjasama dengan TNI gitu ya. Enggak ya, kerjasama juga ya tentang bela negara, sehingga itu menangkal radikalisme lah kira-kira gitu ya. Jadi saya tadi sebutkan ya, ada pengenalan diri, ada pengenalan relasi, kemudian ada kepemimpinan dan ada kewirausahaan. Ada ya. juga, ada Pak. juga pendidikan kewirausahaan itu nanti endingnya adalah jualan ya. Ada Betul. yang bikin startup, ada yang bikin kue ya. Cuman kuenya orang geodesi kan kuenya sudah langsung dikirim koordinatnya. Iya. Jadi sudah menarik lah kira-kira gitu, Betul, packagingnya, pengemasannya gitu ya. Betul. Jadi larinya sih ke sana ya, karena memang kita tidak mungkin hanya membekali mahasiswa itu hanya dengan hard skill ya, kemampuan akademis, tetapi juga harus ada soft skill ya, kemampuan lobby, berkomunikasi, membangun relasi, membangun networking ya, kayak ini aja ya. Saya jadi bisa dipanggil diajak wawancara sama BNT karena ada relasi kan. Saya sering menggunakan alat di BNT juga kan, gitu, menyewa alat atau kerjasama lainnya. Ya jadi begitulah ceritanya. Oke. Berarti di ITENAS pun ada kewirausahaan, karena ada. Sekarang tuh kan jarang Pak yang kayak surveyor tuh dia berpikir menjadi entrepreneur. Sangat jarang ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga surveyor tuh menjadi entrepreneur, betul ya Pak? Betul. Oke Pak, siap, mantap. Nah, ada nggak Pak berupa saran untuk khususnya untuk calon-calon mahasiswa nih yang mau berkecimpung dalam dunia survei ini? Saran itu seperti apa yang harus dipersiapkan, karena kan jangan sampai kuliah nanti khususnya kita mengenyam pendidikan D1 ini ITENAS nih, jangan sampai tuh ibaratkan tuh berhenti di tengah jalan tuh. Ada nggak Pak saran-saran itu Pak? Nah ini yang paling susah ini ya. Terus terang di ITENAS itu banyak sekali surveyor ya, karena kita gudangnya surveyor ya. Jadi surveyor itu nanti kalau masih di awal-awal itu masih tenang-tenang saja ya. Tapi kalau sudah di akhir ya, nah di akhir ini yang jadi bermasalah ya. Misalkan kemah kerja, bukan kemah kerja ya, kerja praktek dan tugas akhir. Nah ini yang hambatannya, karena ya mohon maaf ya, karena pekerjaan geodesi lagi banyak begitu ya, sehingga kadang-kadang anak-anak itu dilematis ya, antara membuat laporan proyek sama membuat laporan tugas akhir ya. Laporan tugas akhir kan jelimet, harus ketemu sama dosen, harus begini begitu ya. Sementara kalau laporan proyek bikin laporan dibayar. jadi kadang-kadang dia lupa laporan proyek didulukan terus ya. Jadi saya sebagai ketua program studi itu suka sampai woro-woro ya kamu ya, back to kampus siap-siap tuh tugas akhirnya diberesin, jangan hanya proyek-proyek aja dikerjakan ya. Nah itu hambatannya ya. Jadi mereka-mereka yang telat itu bukan karena bodoh ya. Karena itu tadi ya, godaannya tadi ya, kalau membuat laporan tugas akhir sama membuat laporan proyek ada uangnya, laporan tugas akhir malah enggak. Itu biasanya ya. Tapi saya selalu memesan ya, bolehlah, tapi jangan terlalu lama ya, cepet-cepet lah ya. Itu hambatannya ya, untuk surveyor ya, karena rata-rata mereka mandiri sih ya. Kan saya suka berkomunikasi mereka, menanyakan bagaimana itu biaya kuliah, katanya biaya kuliah kadang-kadang mereka dapat proyek, kemudian dapat digaji, kemudian dikumpulkan dipakai untuk bayar semester berikutnya dan seterusnya. Dan rata-rata yang kuliah di geodesi ya relatif mandiri lah ya, tidak tergantung sama
orang tua. Nanti silakan ditanyakan juga ke apa namanya himpunan. Siap. Oke Pak. Apalagi nih yang mesti ditanyakan? Sebenarnya nih? banyak sih Pak, cuman nggak kerasa juga ya Pak. Iya. Nah, sebelum kita Nanti dilanjut aja sesi berikutnya siap, aja. nanti saya undang ini lagi. perkenalan aja lah ya. Oke Pak, siap Pak. Nah, ada nggak Pak harapan tersendiri nih dari jurusan geodesi ITENAS ini apa kedepannya kayak gimana Pak? Ya harapan kami sebagai ibaratnya kilang mahasiswa ya, yang menelurkan mahasiswa, yang menghasilkan mahasiswa, tentu kami berharap kualitasnya ya bagus ya, dan kualitas itu kalau saya lihat ya dari apa namanya bahan kajian ya, bahan kajian di kurikulum geodesi itu ada ilmu dasar, kemudian ilmu rekayasa umum, kemudian ada survei terestris, hidrografi, fotogrametri, penginderaan jauh, sistem informasi geografis dan kartografi. Nah itu kan larinya ke akademisnya ya. Tapi ada juga manajemen dan kewirausahaan. Ya di manajemen dan kewirausahaan inilah mereka digembleng untuk menjadi manajer, untuk menjadi wirausaha yang tangguh ya. Nah kemudian juga ada komunikasi dan presentasi, dan ini juga nanti dia harus ke sana, dan jangan lupa ada ilmu sosial dan etika profesi. Ya ini yang saya harapkan ya. Betul. Jadi saya selalu berharap ya kita masyarakat geodesi itu punya ya semacam ide ya, Ikatan Dokter Indonesia ya yang benar-benar powerful, dan sekarang kita sudah menuju ke sana ya. Ikatan Surveyor Indonesia juga sangat membanggakan ya, dia dari segi teknologi, perlindungan kepada anggota-anggotanya, dan luar biasa lah. Saya salut sama Pak Tua ya, Pak Virgo ya, Eresta ya, kebetulan beliau juga Kapus Datin di BPN ya. Beliau luar biasa ya, Ikatan Surveyor Indonesia. Ya, jadi saya berharap ya bahwa mental ya atau etika profesi itu dijaga ya. Nanti kalau kami membekali dengan hard skill ya, dengan kemampuan akademis, kemudian kita bekali juga dengan SKK itu adalah soft skill ya tadi, dia mengikuti seminar, dia jadi yang di luar akademis deh ya. Itu bisa ya, itu diharapkan itu nanti ke sana. Dan juga satu lagi ya, kemampuan bahasanya ya. Kita sudah harus multi language ya, tidak hanya bahasa Inggris ya. Mungkin yang ke depan Mandarin ini ya kayaknya yang harus dikuasai ya gitu ya. Jadi sehingga nanti bisa powerful lah ya, surveyor di Indonesia bisa berjaya di ya minimal di ASEAN ya, di 10 negara ASEAN barangkali itu. Oke, mantap Pak ya. Sangat di podcast kali ini tuh banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, banyak hikmah-hikmahnya yang bisa ambil dari bapaknya sendiri. Nah, dan terakhir Pak, dengar-dengar juga nih lulusan ITENAS ya, khususnya anak-anak didik bapak tuh sekarang tuh udah jadi petinggi-petinggi di instansi tertentu ya. ITENAS tuh ya. Nah itu terkenalnya ITENAS tuh karena itu Pak. Salah satunya tuh. Nah itu perasaan bapak nih terhadap anak didiknya yang sudah menjadi berhasil ya, ibarat kata kita berhasil setelah lulus, itu tuh gimana Pak? Wah, saya sangat bangga. I'm proud of him, of her ya. Jadi kadang-kadang saya lagi di mana begitu, dia lihat saya lagi misalkan turun di terminal atau di bandara, langsung, loh Bapak di sini ya? Jemput ya Pak? Ya ini Pak. Ngobrol ya, malam kita ngobrol sampai pagi kadang-kadang ya. Itulah kebanggaan kami ya sebagai dosen ya, bagi guru lah kira-kira ya, bahwa kalau anak didiknya lebih hebat, lebih berhasil dari kita, wah perasaannya luar biasa, tidak tergantikan ya, itu luar biasa, very surprise, very proud deh ya. Oke, mantap ya Pak, udah nggak kerasa juga kita ngobrol udah panjang lebar ini, udah 30 menit lebih nih Pak. Iya. Nanti dilanjut aja lah next ya. Mungkin itu aja dulu lah. Siap Pak. Nah terima kasih untuk Pak Basit ya. Sapaan akrabnya tuh Pak Basit ya. Kita tuh emang udah rekanan dari dulu ya Pak. Dengan Pak Basitnya sendiri. Mudah-mudahan Pak Basit sehat terus. Alhamdulillah. Untuk ITENAS-nya sukses terus. Alhamdulillah.
paling kayak gitu ya Pak. Terima kasih sudah mau ngisi di podcast kali ini. Oke, Di kita makasih. ini. Jangan sungkan-sungkan ya. Oh enggak dong Pak. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Ay. Kalau ada umur panjang, boleh kita ketemu lagi. Ay, mantap. Oke, dari Pak Basit ya, ini banyak yang kita harus pelajari dari beliau ya. Beliau udah ketua prodi, di lain itu beliau juga sangat peduli dengan terhadap mahasiswanya. Terima kasih untuk Pak Basit ya. Sekali lagi Iya. saya terima kasih. Oke, kalau gitu kita 1, 2, 3 close.